Renungan Harian Minggu 16 Juli 2023. Nas bacaan Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Tema mingguan, perjuangkanlah keadilan bagi yang lemah. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus. Food, Taste, and Hunger adalah sebuah film singkat karya Ferdinand di Madura dari Filipina. Judul aslinya adalah Chicken a la Carte. Film ini menjadi film favorit di ajang 56 tahun Berlin International Festival. Film ini menceritakan tentang masih banyak orang yang hidup miskin dan lapar. Ada dua potret kehidupan. Sebagian scan film tergambar ada orang gemar makan di restoran fast food seperti KFC, Wendy's, McDonald, dan lain-lain. Dalam film ini, ada dua orang anak muda sedang memesan makanan di sebuah restoran fast food. Tapi di scan film yang lain, ada anak-anak miskin yang lapar yang menikmati sisa makanan KFC. Dua potret kehidupan berbeda, kaya dan miskin. Ada ketidakadilan sosial. Kemiskinan dan ketidakadilan adalah masalah sangat kronis. Ada kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi makro. Di lain sisi, ada keprihatinan sosial ekonomi di kalangan masyarakat bawah. Kesenjangan dan ketidakadilan sosial berdampak lahirnya pergolakan maupun ketegangan masyarakat. Film ini setara dengan tema khotbah minggu ini. Perjuangkanlah keadilan bagi yang lemah. Dengan nas bacaan Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Tema ini menekankan dua hal, yaitu pertama, ketidakadilan ada di sekitar kita, dalam rumah, sekolah, masyarakat, dan lain-lain. Peka dan sadarlah. Kedua, keadilan perlu didoakan dan diperjuangkan. Belajar dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20, ditemukan gerakan tematik dari peringatan dosa, pertobatan dan janji berkat bagi yang bertobat. Mencermati teks ini, ada beberapa pesan reflektif, yaitu pertama, Allah menentang kejahatan sosial Yehuda. Konsep dosa dalam teks ini bukan dosa ritual, pelanggaran hukum Taurat, anomi, tetapi dosa sosial. Ketaatan ibadah Yehuda berbanding terbalik dengan kehidupan sosial. Yesaya bernubuat tegas, vulgar dan keras tentang kesia-siaan ibadah, pengorbanan dan sejumlah festival penting mereka. Pertemuan suci umat berubah menjadi pertemuan dengan tangan berdarah. Ibadah dan pengorbanan mereka menjadi ejekan kosong. Teks ini diawali dengan kata kunci imperatif, syama, atau dengarlah, dan azan, perhatikanlah. Umat diminta untuk mendengar, bukan hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati yang sadar dan taat. Dosa sosial ini telah menjadi dosa bersama, karena tertuju kepada umat dan pemimpin, mengikuti jejak dosa prasejarah Sodom dan Gomora. Kejahatan moralitas sosial mereka berakar dari ketidaktaatan dan mencapai puncak pada pertumpahan darah. Emosi kebencian Tuhan atas peribadahan Israel bertingkat dan bertambah-tambah, mulai dari Allah jemuh, Allah jijik, Allah tidak tahan melihat, Allah benci melihat, Allah memalingkan muka, dan berpuncak, Allah tidak akan mendengar Israel. Gestur emosi dan tubuh Allah menunjukkan tingkat kebencian dan penolakan tertinggi atas peribadahan, persembahan korban, festival, dan doa Israel. Allah membenci korban bakaran Israel yang tidak berakar dari hati yang bersih dan taat. Pelanggaran terbesar Israel adalah berbuat jahat, kejam, dan tidak adil kepada anak-anak yatim dan janda, karena mereka adalah komunitas yang rentan. Karena kondisi perang,
banyak lelaki mati, sehingga muncul banyak janda dan anak yatim yang tidak mendapat jaminan hidup. Kedua, ajakan untuk bertobat. Teguran dan penghukuman bukan kata akhir bagi Yehuda. Allah mengajak umat untuk bertobat. Pertobatan yang dimulai dari hati dan bermuara pada tindakan. Pertobatan utuh dari dalam keluar. Pertobatan dalam beberapa bentuk. Bersihkan dan basuhlah diri. Jauhkan perbuatan-perbuatan jahat. Belajarlah berbuat baik dan usahakan keadilan. Dengan cara kendalikan orang kejam. Bela hak orang yatim dan perjuangkan orang janda. Ketiga, janji pemulihan dan berkat. Tuhan menjanjikan dua hal atas ketaatan sosial Yehuda, yaitu janji pemulihan dan berkat. Janji pemulihan bahwa kendati dosa semerah kermisi akan menjadi putih seperti salju dan berwarna seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa sebesar apapun akan dipulihkan oleh Tuhan. Janji Tuhan pasti bagi Yehuda. Pemulihan itu menjadi jalan Yehuda mendapat janji berkat atas tanah dan umatnya. Sebaliknya, tidak taat, hukumannya kematian yang disimbolkan dengan pedang. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Pesan reflektif. Pertama, gereja mempunyai tugas untuk membebaskan kaum miskin. Paus Fransiskus berkata, tugas gereja untuk memperjuangkan keadilan dan membebaskan kaum miskin dan lemah. Kedua, keberpihakan gereja bukan hanya soal kemanusiaan saja, tetapi tanggung jawab teologis. Kehadiran gereja sudah harus keluar dari gedung dan turun dari mimbar untuk melayani umat di luar gereja. Ada banyak ketidakadilan dalam rumah, sekolah, tempat kerja, di masyarakat, dan di gereja. Kenali dan temukan, perjuangkanlah keadilan bagi yang lemah. Prinsip penegakan keadilan yaitu keadilan berbagi, keadilan memberi balasan, dan keadilan kreatif untuk memberdayakan orang lemah. Ketiga, doakan dan upayakan keadilan. Itulah misi gereja sesungguhnya. Tuhan tidak hanya butuh ketaatan ibadah kita. Tuhan juga butuh ketaatan tugas kemanusiaan kita. Selamat berbuat dan memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan.